Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Dalam syukur kita memaknai setiap karsa dan karya sebagai ibadah yang hidup dan berkenan bagi Allah. Ekspresi ibadah aktual yang mencerminkan ibadah ritual yang otentik dalam warna keseharian kita. Cara doa adalah cara hidup kita setiap hari. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah, Tritunggal, dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Saudari-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah mengundang kami kembali berada di sekitar-Mu, memuji dan memuliakan-Mu, menaikkan madah pujian syukur dalam bingkai doa-doa kami dan firman yang akan kami dengar. Engkaulah Maha Rahim yang mengampuni kami, melayakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, serta menaikkan ibadah ritual ini. Moga dalam perkenan-Mu jualah kami Engkau teguhkan sebagai anak-anak yang diberkati, yang boleh memaknai kehidupan kami sebagai doa yang kami terjemahkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkatilah ibadah ini, kiranya dari awal hingga akhir, semua berkenan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya Engkau dipuji. Amin. Mari kembali kita menaikkan madah pujian menurut Kidung Jemaat 19, bait pertama dan kelima, Tuhanku Yesus Raja Alam Raya.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah memasuki hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Bersama kembali akan kita renungkan sabda Allah. Marilah bersatu di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, lalu melakukannya dalam warna keseharian kami sebagai pelaku-pelaku firman Bapa yang setia. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kutipan pembacaan yang baru saja kita baca tadi menurut kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Secara tekstual dia masuk di dalam apa yang disebut-sebut dengan Sefer Haberit. Sefer Haberit atau kitab perjanjian yang dalam tradisi Yudaisme sejatinya adalah kumpulan dari hukum-hukum dan peraturan yang diimani oleh mereka sebagai ketetapan dari Tuhan sendiri. Dalam kitab suci kita, dia terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 22 hingga pasal 23 ayat 33. Jadi perikop kita tadi dia masuk dalam Sefer Haberit atau kitab perjanjian. Kita tahu bahwa ada juga yang disebut-sebut dengan Dekalog, 10 firman itu. Dasatitah itu menjadi dasar hukum yang paling dasariah. Tapi di samping Dekalog atau Dasatitah dalam Yudaisme pun dikenal dengan Sefer Haberit atau kitab-kitab perjanjian. Ya, di dalamnya terdapat hukum dan peraturan
yang sebenarnya mengatur secara pragmatis relasi antara seseorang dengan yang lain, bahkan sangat kasuistik dalam kehidupan sosial. Tapi yang pasti mereka imani sebagai ketetapan dari Tuhan sendiri yang dinyatakan kepada semua orang Israel, dan sudah pasti dengan perantaraan Musa, hambanya yang terpilih itu. Dan di sini diungkapkan semua bentuk peraturan etis, memperhatikan sesama manusia, dan dalam hal ini menekankan prinsip keadilan dan kebenaran dalam kasih. Keadilan misfat, kebenaran sedekah di dalam kasih. Jadi keadilan dan kebenaran itu bagikan dua sisi dari satu mata uang. Antara misfat dan sedekah itu yang dibingkai dengan kekuatan kasih, dan itu spirit yang menjiwai Sefer Haberit ini atau kitab perjanjian ini. Dan di dalamnya mengatur bagaimana relasi dengan seorang budak, dan dalam hal ini adalah budak orang Ibrani. Jadi dalam kalangan orang Ibrani atau orang Israel sendiri ada budak. Dan kondisi kenapa dia bisa menjadi budak karena kemiskinannya yang parah, sehingga akhirnya dia dibeli oleh seorang tuan, lalu kemudian bahkan bisa juga dijual. Dia berada dalam kondisi sebagai seorang yang terlibat kejahatan sehingga harus ditawan, atau dalam kondisi kemiskinan parah yang dia alami itu dan dia terlilit hutang, sehingga kondisi itu membawanya dengan stigma sebagai seorang budak. Nah, kalau kita baca dalam perikop kita tadi ada tulisan orang Ibrani. Itu sebenarnya kalau mau dilihat dalam teks aslinya disebut-sebut dengan Habiru. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan orang Ibrani. Tapi itu kalau mau dilihat dalam teks asli disebut dengan kaum Habiru. Kaum Habiru ya golongan orang Israel sendiri atau orang Ibrani sendiri. Tapi sudah terstigma sebagai orang yang dianggap pengacau. Dan mereka berada di sekitar timur dekat kuno, Asia Barat Daya kuno. Ada stigma pengacau kepada orang-orang Ibrani ini yang kemudian diberi label Habiru. Dia yang adalah lian, kultural, kadang disebut seperti itu. Orang lain yang sejatinya adalah sesama orang Israel sendiri, tapi dalam kultur terstigma sebagai seorang yang pengacau. Dan dalam kondisi seperti itu dia menjadi budak. Sudah pasti mungkin karena ditawan, ya mungkin karena kemiskinan yang parah, dan dalam kondisi yang semacam itu statusnya kini dikuasai oleh orang lain, dan menjadi seorang Habiru, komunitas Habiru, atau orang Ibrani yang dalam kondisi sebagai seorang budak. Tapi menarik bahwa catatan dalam narasi kitab Keluaran ini, dalam narasi Sefer Haberit ini, bahwa mereka yang disebut dengan budak orang Ibrani atau Habiru ini, dia punya masa budak efektifnya itu hanya sekitar 6 tahun. Jadi dalam masa 6 tahun, dia dalam status sebagai seorang budak. Tapi di tahun ke-7 yang dikenal dengan tahun Yobel, dikenal sebagai tahun Sabat, dikenal sebagai tahun pembebasan, dia akan dimerdekakan. Dia akan dibebaskan. Dia akan keluar dari status budaknya itu. Dan dalam aturan Sefer Haberit khusus tentang budak ini, kalau pada masa statusnya sebagai seorang budak, dia membawa seorang istri, maka pada saat tahun Yobel atau tahun pembebasan, atau tahun Sabat itu dia akan dimerdekakan bersama-sama dengan istrinya. Tapi ketika kalau memang pada masa selama dia menjadi seorang budak dan dia memperoleh istri dalam masa dia menjadi budak, maka ketika tahun Yobel atau pada tahun Sabat, tahun pembebasan, tahun ke-7 itu dia dibebaskan, maka dia harus pergi dibebaskan seorang diri, istri, dan kalau dari perkawinannya dengan istrinya itu ada anak-anaknya, bukan miliknya sebagai seorang suami, tapi milik dari tuannya. Itu aturan yang mau dipakai. Kalau dia datang sebagai seorang budak dan dalam status sebagai lajang, sampai pada masa akhirnya dia lajang selama kurang lebih 6 tahun, dia akan dibebaskan.
tanpa memberikan tebusan apapun, juga sebagai seorang bujang, seorang lajang. Tapi kalau kemudian dia masuk pada masa statusnya itu, dia hadir tidak sebagai seorang bujang tapi sudah membawa istri, setelah tahun Yobel itu dia boleh keluar sebagai orang merdeka bersama-sama dengan istrinya. Tapi kalau selama masa dia sebagai seorang budak dan dia diberikan pasangan misalnya, atau memperoleh pasangan dan kawin dalam masa ketika dia menjadi seorang budak, tahun Yobel tiba, tahun pembebasan tiba, tahun Sabat tiba, dia hanya diperbolehkan untuk pergi seorang diri. Istri dan anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan, akan tetap menjadi milik dari tuannya. Tapi ada opsi. Kalau kemudian dia memilih bahwa saya akan tetap mau mengabdi kepada Tuhan, saya juga mencintai istri dan anak-anak saya, maka dia boleh tetap memilih untuk menjadi seorang budak untuk selama hidupnya. Dia diberikan kemerdekaan untuk silahkan pergi, tapi istri dan anak-anakmu ada milik tuanmu. Tapi kalau engkau mencintai istrimu, engkau mencintai anak-anakmu yang kemudian hadir dalam hidupmu di dalam masa perbudakanmu, dan tahun Yobel tiba lalu engkau memilih untuk tetap mencintai istri dan anak-anakmu dan mencintai tuanmu, engkau boleh memilih untuk bisa menjadi budak seumur hidupmu. Dan ada upacara untuk itu. Sang tuan akan membawa hambanya ini untuk diperhadapkan kepada para kepala-kepala suku atau hakim-hakim untuk memperoleh legitimasi. Lalu sang tuan ini akan membawa hambanya ini di pintu rumahnya, lalu kemudian di pintu rumahnya telinganya akan ditindik. Telinga dari hamba atau budaknya ini akan ditindik dan kemudian dipasang anting. Kenapa harus di telinga? Sebagai simbol bahwa dia komit, dia dengar-dengaran, dia mau taat seumur hidupnya kepada tuannya. Dan itu sekaligus sebagai bentuk cintanya untuk selama-lamanya kepada istri dan anak-anaknya yang hadir dalam hidupnya selama ia menjadi seorang budak di rumah tuannya. Ada anting-anting yang dia pakai, telinganya akan ditindik, dan upacara atau ritus itu mengandaikan dia diinisiasi, diterima dalam keluarga sang tuan itu karena pilihannya sendiri untuk mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya. Itu yang dinarasikan dalam Sefer Haberit. Untuk kondisi seorang budak yang mau setia kepada tuannya, yang mau mencintai istrinya dan mencintai anak-anaknya, sekalipun dia diberikan kesempatan untuk bebas, untuk pergi. Karena tahun Yobel, tahun Sabat, tahun pembebasan itu datang menjemputnya, dan dia boleh pergi seorang diri. Kekuatan cinta sudah pasti ada dalam diri seorang budak sekalipun. Apalagi ketika dalam masa budaknya itu dia memperoleh seorang istri yang kemudian menghadirkan anak-anak dalam kehidupannya. Sudah pasti demi apapun dia akan mencintai istrinya dan mencintai anak-anaknya, bahkan rela untuk memperoleh status budak itu seumur hidupnya. Yang penting dia bersama dengan istri dan anak-anaknya itu. Terkadang ironis bukan dalam sistem yang semacam itu, yang dia merelakan keberadaannya untuk tetap dimiliki oleh tuannya demi cinta kepada istri dan anak-anaknya, dan berada di rumah tuannya yang kemudian di dalamnya memaknai hari-hari kehidupannya bersama istri dan anak-anak yang dikasihinya. Itu harga mahal yang harus dibayar. Dan demi itu, demi cintanya, dia berada di rumah tuannya seumur hidupnya. Sekalipun ada pilihan untuknya untuk bebas, untuk pergi. Tapi dengan catatan bahwa istri dan anak-anakmu bukan milikmu, tapi milik tuanmu. Apa yang digambarkan dalam kultur Yudaisme ini, yang kemudian dinarasikan dalam Sefer Haberit ini, mungkin tidak kita jumpai dalam kultur kita di Indonesia. Tapi pada masa-masanya, ada kalanya kalau mau jujur, sebenarnya situasi yang semacam itu pun pernah dan bisa saja terjadi. Yang namanya batur bedinde atau babu itu, yang kemudian di dalamnya hadir mengabdi kepada tuannya, lalu kemudian termasuk istri dan anak-anak yang kemudian lahir di rumah tuannya, ada kalanya bukan selalu dan dalam kondisi-kondisi tertentu menjadi milik sang tuan rumah. Apalagi kemudian sebagai seorang priayi yang dalam masa-masa
kehadirannya sebagai seorang priayi, dia punya batur, pembantu, pembokat, atau bedinde, atau babu, yang sekalipun punya keluarga, apapun kondisinya, ada kalanya tidak sebagai seorang subjek. Apalagi pada masa kolonial dulu, di tengah-tengah kultur priayi, yang kemudian di dalamnya hadir pada para bedinde. Sekarang sih dalam kondisi tertentu dia lebih santun dengan menyebut asisten rumah tangga. Tapi kalau mau jujur itu batur, babu, bedinde. Dan itu bisa terjadi. Bahkan pada masa milenial yang sekarang ini. Kalau yang namanya kamu babu makan bersama, ya sorry aja. Kamu silakan duduk bersila di situ, tuan rumah dan nyonya rumah makan di meja dengan menu yang ada. Lalu yang namanya pembokat, ya halusnya asisten rumah tangga silakan makan dengan kondisi duduk di mana. Jarang-jarang mau bisa satu dengan tuan rumah atau nyonya rumah sebagai tuan dan nyonyahnya. Dan biasanya inem. Ini sudah selesai, silakan diberesin. Nanti kalau mau dimakan ya silakan dimakan aja. Itu sudah dalam kondisi sisa dari tuan dan nyonyahnya itu. Kalau mau jujur itu masih terjadi dalam kondisi keindonesiaan saat ini. Yang dalam hal yang semacam itu, martabat, status, demi supaya kemudian bisa mempertahankan hidup, ya apa mau dikata, mereka hadir sebagai insan yang tahu menempatkan diri sebagai asisten rumah tangga. Meskipun kita tidak menyebutnya sebagai budak, tapi kadang spirit itu masih nampak. Meski dalam kondisi-kondisi yang lain kita bisa melihat pemandangan bahwa ada rumah tangga yang kemudian duduk dengan mesranya, bersama-sama dengan asisten rumah tangganya duduk di meja, berkelakar, bersenda gurau. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu makan apa yang memang dimakan menu tuan dan nyonyanya itu juga makan sama-sama. Sungguh-sungguh diapresiasi, sungguh-sungguh dihargai, sungguh-sungguh dicintai sebagai bagian dari keluarga sendiri. Itu pun juga nampak. Tapi yang pasti bahwa apa yang dinarasikan oleh Sefer Habirit ini, dia bisa menjadi warna dalam perjumpaan kemanusiaan kita dengan lian kultural. The others, orang lain dalam kultur tertentu. Apalagi kalau kemudian terstigma dengan stigma-stigma tertentu, ada lian kultural, ada lian religius, dia yang mengandaikan bahwa dia agamanya beda, sukunya beda, status sosialnya beda, budayanya beda. Nah, kalau mau jujur saja bisa kita bayangkan, ini pada masa-masa sebelum masa pandemik itu dan masa tahun-tahun ajaran atau dibukanya tahun akademik baru, itu biasanya kalau mau mencari kos-kosan itu tidak gampang. Sudah ada tuh di pintu-pintu rumah dengan syarat-syarat khusus tertentu sehingga lian kultural. Ya mohon maaf, mungkin orang dalam kultur yang berbeda lalu kemudian dia lihat, tulisannya yang semacam itu. Kos ini hanya untuk yang beragama X. Yang kemudian bahkan diskon sampai sekian persen kalau agamanya X. Kalau kemudian di dalamnya suku X hanya terima yang dari budaya Y, itu sudah nampak. Untuk dalam kondisi sehingga mereka yang menjadi migran, merantau karena studi, karena sekolah, lalu kemudian ngelus dodo, mengelus dada, kok ada yang semacam ini? Ya ada. Bahkan ketika tinggal bersama-sama dalam kompleks itu, dalam RT itu, dalam lingkungan itu, mereka sudah terstigma sebagai lian kultural yang dipandang tukang mabuk, tukang buat onar, tukang buat kisruh. Padahal anak baik-baik, orang baik-baik. Lalu apa yang mau dibuat? Kita diminta untuk menata akan sebuah perjumpaan yang otentik demi cinta dan atas nama cinta. Habiru dalam kisah ini dia memilih untuk tetap tinggal dan mengabdi kepada tuannya. Sejatinya bukan hanya tentang komitmen dan dedikasi kepada tuannya, tapi demi cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Dan itu harga mahal yang harus dibayar oleh sang budak ini. Demi cinta.
dan atas nama cinta. Dan sebenarnya juga seperti itulah. Rumah yang kemudian rela untuk menjadikan rumah itu kos-kosan bagi siapapun tanpa memilih-milih dan memilah-milah atas dasar lian kultural atau lian religius orang lain yang karena kultur atau karena agama, suku, status sosial yang berbeda. Tapi kemudian rumah untuk semua, kalau kemudian kos-kosan itu disediakan juga untuk semua. Meja yang kemudian di dalamnya bukan hanya kepada saya sebagai tuan dan nyonyamu, tapi pandanglah saya sebagai bapak dan ibumu sendiri. Dan kamu juga adalah anak-anakku, kamu juga adalah bagian dari keluarga ini. Yang kemudian boleh makan bersama-sama dengan menu yang sama, duduk sama-sama, nonton televisi sama-sama. Secara sosiologis disandang bahwa kamu adalah asisten rumah tangga ini, tapi sejatinya engkau bagian dari keluarga kami. Yang di dalamnya kami mencintaimu. Ya syukur kalau kemudian masih ada budaya yang semacam itu, sehingga dokumen hidup sungguh-sungguh kita baca secara seksama, close reading, melihat bahwa di rumah kita itu ada orang lain yang sekalipun mungkin statusnya adalah pembokat, pembantu, babu, bedinde, dia adalah bagian dari anggota keluarga kita yang kita cintai. Yang dari tangannya itu sendiri bahkan membesarkan anak-anak kita. Yang kemudian di dalamnya dengan status orang babysitter sebagai mbok emban atau pengasuh. Tapi dalam cintanya dia membesarkan anak-anak tuan dan nyonyanya itu dengan perhatian yang penuh. Sampai kalau mau jujur, lebih dekat seorang anak kepada babysitternya daripada mamanya sendiri, bukan? Dan itu karena cinta yang kemudian sejatinya hadir. Dan kemudian dirawat dan kemudian dipupuk. Dan moga apa yang kemudian kita hayati dalam perjumpaan dengan sesama adalah bagian kita semua yang menjadikan kehidupan kita ini bagaikan sebuah kuali besar. Kuali yang sungguh-sungguh nampak berjumpa mengalami multikulturalisme yang sungguh-sungguh otentik. Kenapa disebut kuali? Karena di dalamnya nanti akan diracik, dimasak. Dengan sungguh-sungguh ada pembauran yang ikhlas, yang otentik, yang asli. Sebuah perjumpaan yang kemudian apapun kultur, status sosial, budaya, tapi kemudian datang di dalam semangat keragaman dan membentuk semangat persaudaraan universal yang utuh. Dan semuanya demi serta atas nama cinta. Atau kalau mau jujur seperti yang narasi Sefer Haberit katakan, demi misfat dan demi sedekah, demi keadilan dan demi kebenaran, yang akan kemudian diperjuangkan. Lalu kemudian hadir dengan respect, menghargai, responsibility, bertanggung jawab, sensitivity, peka, bahkan compassion, berbela rasa. Yang kemudian hadir dan membingkai dalam kekuatan kesetaraan, egaliter, perjumpaan, keragaman yang berimbang di dalam semangat cinta. Karena saya mengutip sekaligus mengakhiri renungan ini apa yang dikatakan oleh Romo Mangunwijaya. Romo Mangun bilang, tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia lain. Begitu kata Romo Mangunwijaya. Tanah air ada di sana. Sekali lagi, tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia yang lain. Moga yang ada adalah duduk bersama, merangkul merengkuh satu dengan yang lain, untuk sebuah keberadaan yang egaliter, bersaudara, bersahabat, untuk sebuah kekuatan cinta yang kemudian di dalamnya menerima satu dengan yang lain. Disitulah tanah air kita, disitulah rumah besar kita, disitulah rumah bersama kita, dan kita hadir demi dan atas nama cinta. Mungkin telinga kita tidak ditindik, dan ada anting-anting yang melekat di telinga-telinga kita yang pada masanya menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah seorang budak seumur hidupnya demi cintanya kepada tuannya, tapi lebih di atas itu cintanya kepada istri dan anak-anaknya seperti yang dinarasikan dalam Sefer Haberit ini.
Kita tidak terstigma dengan sebutan habiru, atau dalam kondisi bahwa kita membawa luka-luka tertentu. Karena cenderung orang menutup luka-luka itu. Kalau memang toh di dalamnya kita terstigma, moga bukan stigma itulah yang kemudian kita lihat, lalu menjadi closing reading, lalu kita melihatnya dengan kacamata pembesar, lalu kita mengatakan, dia orangnya seperti itu, keluarganya seperti begana, rumpun atau famnya itu begono, dan segala sesuatu yang kemudian kita cap dengan beragam macam stigma, sehingga menjadi lian kultural, dan lain sebagainya yang kemudian di dalamnya memperbesar tembok perpisahan, dan semakin jauh. Bukan itu yang mau kita lihat dengan kaca pembesar kita, tapi kita melihatnya dengan kacamata cinta kasih. Sehingga yang ada hanyalah sebuah persaudaraan, perjumpaan, relasi yang akrab dalam sebuah rumah yang penuh cinta. Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan kita semua untuk memupuk dan merawat keragaman itu. Semata-mata karena benih-benih cintalah yang kita tabur. Sehingga kalau kemudian di dalamnya dia berbuah, buah-buah manis karena cinta dan demi cinta itulah yang membawa kemaslahatan, yang membawa kehidupan, yang membawa kebaikan, membawa kebenaran, membawa keadilan, membawa keindahan, membawa misfat, membawa sedekah. Lalu orang lain hadir sebagai sesama di dalam dan atas nama cinta. Tuhan memberkati kita untuk memaknai tanah air kita sebagai rumah bersama dan rumah besar kita, yang di dalamnya semata-mata hanya ada kedekatan hati. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian dari Kidung Jemaat 365B, bait pertama, kedua, dan baitnya yang keempat. Marilah bersama jemaat di sepanjang sejarah abad dan tempat, dengan bangkit berdiri, kita mengakui kembali pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami mencoba menerjemahkan kasih dalam warna keseharian kami. Yang tak jarang dia terstigma dan terlukai karena beragam kepentingan, persoalan. Apa yang kemudian di dalamnya kasih dilukai karena ragam perbedaan. Kami telah belajar dari narasi Sefer Haberit yang menggambarkan keberadaan seorang budak Ibrani di tengah-tengah rumah tuannya. Kadang cinta itu dia terjemahkan dengan beragam macam pengorbanan, demi istri, demi anak-anaknya. Kadang status itu dia sandang seumur hidupnya, demi cinta bagi istri dan anak-anaknya, dan demi pengabdian kepada tuannya. Tapi ada juga kisah bahwa di tahun ke-7 para budak itu akan dibebaskan, akan dimerdekakan, akan mengalami hakikat dan martabatnya sebagai seorang insan tanpa membayar tebusan apapun. Kalau kemudian narasi ini berbicara tentang kasih, dan kasih itu kami terjemahkan dalam kultur dan budaya kami di masa kini, jujur kami akui, tak jarang kami pun masih berhadapan dengan beragam macam bentuk diskriminasi, pembeda-bedaan, pertikaian dan konflik atas nama beragam macam keragaman, dan itu sungguh-sungguh menciderai akan kehadiran kami sebagai anak bangsa atau kehadiran kami sebagai seorang insan. Untuk itu, ampunilah kami. Semoga kami semakin respect menghargai keberadaan keragaman. Kami bertanggung jawab dalam sebuah dimensi perjumpaan dengan banyak orang, dan secara khusus ketika di dalamnya tanggung jawab itu adalah demi dan atas nama keadilan serta kebenaran. Bantulah kami agar kami berbela rasa, dan kuat serta teguhkanlah kami agar kepekaan kami adalah ketika kami berani berjumpa dengan keragaman itu, di tengah-tengah kami mengalaminya dengan banyak orang yang ternyata sungguh-sungguh beragam. Di konteks rumah tangga kami, masyarakat kami, lingkungan kami, perjumpaan kami. Dan kiranya kuasa Roh Kudus, roh yang membaharui kami itu, roh universal yang kemudian merangkul dan merangkul siapapun adalah roh yang sama yang diberikan kepada kami semua juga, sehingga dalam semangat keragaman itu kami hadir dalam semangat cinta dengan orang lain juga. Kiranya dokumen hidup kami akan kami baca dengan kacamata kasih, yang di dalamnya kami tidak akan membaca kesalahan, perbedaan, status sosial, perbedaan kultur, bahasa, dalam keragaman yang kami jumpai itu. Tapi kacamata kasih kami berbicara tentang dia adalah sesama kami juga, dan kami adalah juga sesamanya. Dalam rumah bersama, rumah besar kami, negeri yang kami cintai ini, terlebih di rumah-rumah tangga kami. Minggu ini akan kami masuki kembali. Berkatilah kami dalam segala macam bentuk perjumpaan di tempat kami bekerja, di keluarga-keluarga kami, dalam realitas sosial kami. Kalau kami berjumpa dengan keragaman itu, moga kami hadir dalam semangat keaslian kami dan cinta untuk menerima satu dengan yang lain dalam semangat saling membantu atas nama keadilan dan kebenaran. Dan kami lakukan itu dengan penuh sukacita sepanjang minggu ini. Berikan kepada kami semangat untuk mengabdi, kekuatan untuk senantiasa punya keberanian menata hari-hari kami, dan di dalamnya jujur untuk setiap keringat dan air mata kami pada saat kami bekerja, sehingga setiap sen rupiah yang kami peroleh itu adalah hasil dari ibadah kami lewat pekerjaan kami yang bermakna bagi keluarga kami. Bantulah kami agar di dalamnya ya Tuhan rumah tangga kami, di mana kami hadir sebagai suami istri yang sekaligus juga adalah orang tua bagi anak-anak kami, menantu, bahkan hadir cucu cicit kami, adalah rumah tangga dan keluarga yang sejatinya penuh dengan cinta, yang kami yakin itu menguatkan dan meneguhkan kami sehingga keluarga-keluarga kami sungguh dalam iman pengharapan dan dalam bingkai kasih mengalami sendiri kehadiran Tuhan Yesus. Bantulah kami agar kami selalu saling mencinta sebagai suami istri. Kami merawatnya
Anak-anak kami akan berketeladanan mencontohi kami sebagai orang tua yang penuh dengan cinta itu, yang akan mendampingi tumbuh kembang anak-anak kami ini secara khusus dalam masa-masa mereka studi, dan di dalamnya studi dari rumah yang kami akui menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Tapi ketika kami hadir sebagai orang tua yang penuh cinta, kami akan mendampingi anak-anak kami dengan penuh sungguh, sehingga kemudian di dalamnya kami besarkan dan mereka mewarisi masa depan dan siap menghadapi masa depan, karena di rumah-rumah tangga kami, anak-anak kami telah melimpah dengan cinta dari kami orang tuanya. Rahmatilah mereka dengan kesehatan yang baik, tumbuh kembang yang baik, sehingga mereka menjadi generasi masa depan yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus, dibanggakan oleh gereja, dibanggakan oleh keluarga, dibanggakan oleh masyarakatnya, karena mampu menatakan kehidupan sedari hari ini untuk sebuah masa depan yang memuliakan Tuhan. Berkati kami dalam setiap apa yang kami hadapi sepanjang usbu dan minggu ini. Kalau kami berhadapan dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, rahmatilah kami dengan kesembuhan. Bantulah kami dengan kesabaran kalau kami menjalani proses perawatan. Ketika kami bergumul dengan keputusan-keputusan yang begitu sulit, dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang begitu berat, dengan duka cita, dengan ketakutan dan kecemasan, hanya bersama dengan Tuhan Yesus sajalah, kekuatan Roh Kudus sajalah, kami mampu melewati setiap persoalan dan pergumulan itu, lalu kemudian memperoleh jawaban di dalam Tuhan Yesus. Kami yakin ya Tuhan, hanya dengan Engkau jualah kami tenang. Bantulah kami, agar kami boleh menata kehidupan kami sepanjang minggu ini, di dalam kekuatan penyertaan Tuhan, dan itu membuat kami menjalani hari lepas hari kehidupan kami, dengan selalu bersyukur, dan percaya bahwa Tuhan mengendalikan hidup kami kini dan masa depan. Berkatilah GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, bahkan kami seantero Gereja Universal, dalam perpanggilan kami bersekutu, bersaksi dan melayani secara khusus di masa-masa sulit situasi pandemik dan wabah ini. Engkau jualah yang memberkati pelayanan setiap gereja, bahkan kami di Ebenezer DKI Jakarta, sehingga dalam beragam macam keterbatasan, Engkau berikan kesehatian, ketulusan untuk tetap terus melayani, tapi di atas semuanya itu kepekaan untuk menghargai beragam macam keragaman, perbedaan, dan kebutuhan, sehingga kami tidak hanya mementingkan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kami sendiri, tapi bahwa kehadiran kami diperhadapkan juga dengan kepentingan orang lain, dan itu akan kami hargai dalam perjumpaan kami sebagai gereja. Berkatilah bentuk-bentuk diakonia yang telah dilakukan oleh jemaat ini, kiranya itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah situasi sulit ini, apapun bentuk pelayanan, dalam ragam kegiatan, kiranya ibadah ritual kami tercermin dalam ibadah aktual kami. Karya-karya gerejawi kami juga nampak di dalam karya-karya yang di dalamnya bersentuhan juga dengan kebutuhan sesama. Dan kiranya itu menjadi spirit dari semangat cinta yang telah kami pelajari dalam keberadaan seorang budak yang mencintai tuannya, dan seorang budak yang mencintai istri dan anak-anaknya. Seorang budak yang mempertaruhkan hidupnya hanya semata-mata demi sebuah cinta yang memberikan kepadanya kekuatan untuk menjalani kehidupannya dengan tabah. Kiranya kami pun sebagai gereja dapat menata segala sesuatu sebagai hamba Yesus yang setia, budak Yesus yang setia, yang mau melayani Engkau sebagai sang kepala gereja dengan pelayanan yang sungguh-sungguh bersentuhan dengan kebutuhan sesama kami, dan bukan hanya saja kebutuhan kalangan sendiri. Berkatilah bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk 75 tahun kemerdekaan yang telah kami alami. Kiranya kami mengisinya dengan kerja keras, seiring dengan kami berdoa bagi pemerintah kami untuk mengatasi krisis yang sementara kami hadapi. Engkau Allah yang penuh cinta kepada bangsa dan negara kami. Kami yakin jalan keluar akan Kau berikan, dan kami semua bersama-sama dalam cinta dan kasih sayang Tuhan boleh keluar dari krisis ini, dan di dalamnya Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah, yang di dalamnya kasih sayang Tuhan sajalah yang selalu dialami, dan kami sebagai warga masyarakat mengalami kesejahteraan itu. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan, kita merangkai perjalanan kita bersama-sama dengan sesama kita sebagai sahabat seperjalanan. Dalam semangat persaudaraan kasih, kita menata hari esok yang lebih baik ketika seorang dengan yang lain saling menerima apapun perbedaannya. Menyambut amanat ini, kita menaikkan pada pengutusan menurut Kidung Jemaat 441, ku ingin menyerahkan seluruh hidupku sekalipun tak layak. Mari arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.